Anda semua pasti sangat bingung, marah, dan takut. Saya hanya dapat meyakinkan Anda bahwa semua yang terjadi pada Anda itu semua dilakukan karena suatu alasan. Sekarang waktunya untuk memulai fase kedua. Selama 2 minggu terakhir, ada beberapa laporan di mana mamalia termasuk cerpelai, rubah, dan singa laut telah terinfeksi H5N1 avian influenza. H5N1 telah menyebar luas pada burung liar dan unggas selama 25 tahun terakhir. Tetapi penularan yang terjadi baru-baru ini ke mamalia perlu dipantau secara ketat. Untuk saat ini tanggap risiko penularan terhadap manusia masih rendah sejak H5N1 pertama kali muncul pada tahun 1996. Kami hanya melihat penularan H5N1 yang langka dan tidak berkelanjutan ke dan di antara manusia. Tetapi kita tidak dapat berasumsi bahwa itu tidak akan terjadi, namun kita tetap harus siaga untuk setiap perubahan yang terjadi dengan tetap memonitor. Orang-orang disarankan untuk tidak menyentuh atau mengumpulkan hewan liar yang mati atau sakit. Tetapi segera melaporkannya ke otoritas lokal yang bekerja sama dengan otoritas nasional. Dan mitra untuk memantau situasi secara dekat dan mempelajari kasus infeksi H5N1 pada manusia ketika terjadi. Jaringan Laboratorium Global WHO, Sistem Pengawasan dan Respons Influenza Global mengidentifikasi dan memantau jenis virus influenza yang beredar dan memberikan saran kepada semua negara tentang risiko yang dapat berdampak terhadap kesehatan manusia dan juga tindakan pengobatan atau ketersediaan obat dalam pengendaliannya. WHO merekomendasikan agar setiap negara untuk dapat memperkuat pengawasan dalam mengatur dengan baik di mana manusia dan hewan, ternak liar berinteraksi. WHO juga terus terlibat dengan menyediakan pasokan vaksin jika diperlukan dan antivirus akan tetap tersedia untuk penggunaan secara global. Saya tahu Anda semua pasti sangat bingung, marah, dan takut. Saya hanya dapat meyakinkan Anda bahwa semua yang terjadi pada Anda, semua yang telah kami lakukan padamu, itu semua dilakukan karena suatu alasan. Anda tidak akan ingat, tapi sang matahari telah menghanguskan dunia kita. Miliaran nyawa hilang karena kebakaran, kelaparan, dan penderitaan dalam skala global. Dampaknya tidak terbayangkan. Apa yang terjadi setelahnya bahkan dapat lebih buruk. Kami menyebutnya the flare. Virus mematikan yang menyerang otak. Ganas. Tak terduga. Tak tersembuhkan. Seperti itulah yang kami pikirkan. Belakangan, ada generasi baru muncul yang bisa bertahan dari virus. Tiba-tiba tepar butuh pertolongan, tetapi menemukan obatnya tidak akan mudah. Yang mudah pasti akan diuji, bahkan dikorbankan. Dalam lingkungan yang keras, di mana aktivitas otak mereka dapat dipelajari. Semua dalam upaya untuk memahami apa yang membuat mereka berbeda. Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu sangat penting. Sayangnya, uji coba Anda baru saja dimulai. Sepertinya akan segera Anda temukan, tidak semua orang setuju dengan metode kami, kemajuan yang lambat dan orang-orang ketakutan. Saya pikir aman untuk mengatakan The Maj Trail, uji coba labirin, sukses total. Saya tidak mengharapkan begitu banyak orang yang selamat. Tapi semakin banyak semakin seru. Thomas terus memberikan kejutan dan kesan. Tampaknya mereka telah mengambil umpannya. Terlalu dini untuk mengatakannya. Tapi mereka bisa menjadi kunci segalanya. Jadi, mari kita bergerak maju. Sekarang waktunya untuk memulai fase kedua. Kemarin, saya memposting laporan saya yang merinci tentang pendanaan Gates Foundation. Capaian fungsi penelitian H5N1. Mencoba mencari tahu penularan ke manusia. Dan saya bertanya apakah flu burung akan menjadi pandemi berikutnya. Apa yang tidak saya sadari adalah, bahwa baru minggu lalu,
Mantan Direktur CDC Robert Redfield menjawab pertanyaan saya. Ya, saya pikir kita harus mengenali. Saya selalu mengatakan bahwa pandemi COVID adalah peringatan. Saya tidak percaya itu adalah pandemi besar. Saya percaya pandemi besar masih di masa depan dan itu akan terjadi. Pandemi flu burung bagi manusia. Ini akan memiliki dampak kematian yang signifikan dalam kisaran 10% hingga 50%. Ini akan menjadi masalah dan kita harus bersiap untuk itu. Saya percaya bahwa risiko pandemi adalah risiko yang lebih besar terhadap keamanan nasional Amerika Serikat daripada Korea, Cina, Rusia, Iran. Dan kita harus mulai berinvestasi sebanding dengan risiko keamanan nasional. WI, jadi mantan Direktur CDC yang tercatat sangat banyak terlibat dan sepenuhnya selaras dengan Dr. Fauci tentang COVID-19 yang memberitahu kita dengan tegas bahwa flu burung akan menjadi pandemi berikutnya. Bahkan, itu akan menjadi yang asli. Itu akan melompat ke manusia dan dia bahkan mengutip angka kematian yang sama bahwa Gates Foundation mendanai penelitian flu burung H5N1 yang dapat dicapai dengan lanjutan gen dari flu Spanyol 100 tahun yang lalu dan influenza musiman sekarang. Yang membuat mutan flu burung hibrida jahat yang akan membunuh separuh populasi. Itulah yang media sebarkan kepada kita yang akan terjadi. Saya bukan satu-satunya yang bertanya apakah flu burung akan menjadi pandemi berikutnya. Sebenarnya NPR telah mengeluarkan karya-karya pengaturan panggung semacam ini dengan beberapa prediksi pemrograman dan bahkan organisasi seperti International Livestock Research Institute telah menyatakan flu burung bisa menjadi pandemi global berikutnya. Itu adalah bagian dari CR yang juga didanai oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Tidak, mereka tidak mengisolasi virusnya. Itu masalahnya. Bagaimana dengan sampel hewan yang hidup? Itu tidak memberitahu Anda apapun jika mereka hanya dites positif. Saya sih tidak curiga. Itu datang dari apa yang sedari awal sudah kita pikirkan. Mengapa datanya tidak dibagikan? Mereka tidak mengisolasi virusnya. No, they didn't isolate us.